Perkenalkan, nama saya Rival Masaling untuk NIM 2062106. Kita masuk dalam uji proporsi. Kita masuk dalam definisi. Untuk definisi, uji proporsi merupakan suatu pecahan rasio atau persentase yang menunjukkan suatu bagian populasi atau sampel yang mempunyai sifat luas. Untuk uji proporsi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, uji proporsi atau uji proporsi satu populasi. Uji proporsi satu populasi adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu populasi memiliki rata-rata yang sama dengan, lebih kecil atau lebih besar dari suatu nilai rata-rata tertentu sesuai dengan hipotesis yang telah ditetapkan. Untuk yang kedua itu uji proporsi dua populasi. Uji proporsi dua populasi merupakan uji hipotesis untuk menganalisis perbedaan antara dua kelompok dengan memeriksa proporsi item-item dalam setiap kelompok yang berada dalam kategori tertentu. Pada tes ini, pengujian statistik didasarkan pada perbedaan dalam proporsi sampel dari kedua kelompok. Kita masuk dalam rumus. Untuk rumus yang pertama, uji proporsi satu populasi Z sama dengan dalam kurung P kurang P0 dibagi akar dari P0 dalam kurung 1 kurang P0 dibagi N, di mana Z adalah Z score, P adalah proporsi sampel, P0 adalah proporsi populasi, dan adalah ukuran atau jumlah sampel. Untuk rumus yang kedua itu uji proporsi dua populasi, Z sama dengan P1 kurang P2 dibagi akar dari P dikali Q dibagi N1 ditambah P kali Q dibagi N2. P sama dengan X1 ditambah X2 dibagi N1 ditambah 2. P1 X1 kurang X2, X1 dibagi X2, P2 X2 dibagi X2, di mana P adalah proporsi, X adalah banyaknya ukuran sampel dengan karakteristik tertentu, dan N adalah banyaknya sampel. Kita masuk dalam syarat dan kapan uji digunakan. Untuk syarat untuk melakukan uji proporsi adalah data bersifat binar atau hanya memiliki dua kategori, memiliki sampel acak yang representatif dan jumlah observasi dalam setiap kategori mencukupi agar memenuhi asumsi statistik. Untuk kapan digunakan uji satu proporsi? Untuk menguji apakah probabilitas terjadinya suatu peristiwa perbedaan dari nilai standar atau historis. Uji ini didasarkan pada distribusi binomial dengan parameter N atau jumlah percobaan dan P atau probabilitas kejadian. Kita masuk dalam contoh soal yang pertama, soal uji proporsi satu populasi. Sebuah perusahaan ingin mengetahui persentase karyawannya yang puas dengan pekerjaan mereka. Perusahaan tersebut melakukan survei terhadap 100 karyawan yang dipilih secara acak. Hasilnya 72 karyawan menyatakan puas dengan pekerjaan mereka. Untuk pertanyaannya, uji hipotesis dengan tingkat signifikansi 5%, apakah proporsi karyawan yang puas dengan pekerjaan lebih dari 60%. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama menentukan hipotesis 0 atau H0. Proporsi karyawan yang puas dengan pekerjaannya sama dengan 60%. Hipotesis alternatif atau H1, proporsi karyawan yang puas dengan pekerjaan lebih besar dari 60%. Untuk langkah yang kedua itu menentukan statistik uji. Statistik uji yang digunakan dalam uji proporsi satu populasi adalah statistik Z. Rumus untuk menghitung statistik Z adalah Z sama dengan dalam kurung X kurang NP dibagi akar dari NP dalam kurung 1 kurang P, di mana X sama dengan jumlah sampel yang memiliki ciri yang diamati, untuk N ukuran sampel, untuk P proporsi yang diharapkan. Dalam kasus ini, X sama dengan 72, N sama dengan 100, dan P sama dengan 0,6, atau karena proporsi yang diharapkan adalah 60%. Maka nilai statistik Z adalah, untuk langkah yang ketiga, menentukan nilai p-value. Nilai p-value dapat dihitung dengan menggunakan tabel distribusi Z atau perangkat lunak statistik. Dalam kasus ini, nilai p-value
untuk Z adalah 2,4 adalah 0,017. Langkah yang keempat, menarik kesimpulan. Karena nilai P value dalam kurung 0,017 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, maka kita tolak H0 dan terima H1. Kesimpulannya, dengan tingkat signifikansi 5%, terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa proporsi karyawan yang puas dengan pekerjaannya lebih dari 60%. Kita masuk dalam contoh yang kedua itu. Contoh yang kedua itu, sebuah perusahaan tekstil ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan proporsi cacat produk antara dua mesin produksinya. Produksinya mesin A memproduksi 100 unit produk dan ditemukan 50 unit cacat. Mesin B memproduksi 800 unit produk dan ditemukan 40 unit cacat. Pertanyaannya, uji hipotesis dengan tingkat signifikansi 5%, apakah terdapat perbedaan proporsi cacat produk antara mesin A dan mesin B? Untuk penyelesaiannya, langkah yang pertama itu menentukan hipotesis. Hipotesis 0 atau H0, proporsi cacat produk antara mesin A dan mesin B sama. Hipotesis alternatif atau H1, proporsi cacat produk antara mesin A dan mesin B berbeda. Langkah kedua, menentukan statistik uji. Statistik uji yang digunakan dalam uji proporsi dua populasi adalah statistik Z. Rumus untuk menghitung statistik Z adalah Z sama dengan P1 kurang P2 dibagi akar dari Ki P1 pangkat 2 tambah Ki P pangkat 2, di mana P1 sama dengan proporsi cacat produk pada mesin A, P2 proporsi cacat produksi produk pada mesin B. Ki P1 pangkat 2 sama dengan P1 dalam kurung 1 kurang P1 dibagi N1. Ki P2 pangkat 2 ada sama dengan P2 dalam kurung 1 kurang P2 dibagi N2. Dalam kasus ini P1 sama dengan 0,05, P2 sama dengan 0,05, N1 sama dengan 1000, dan N2 sama dengan 800. Maka nilai statistik Z adalah Z 0,05 kurang 0,05 dibagi akar dari 0,05 dalam kurung 1 kurang 0 dikali 0,5 dibagi 1000 ditambah 0,05 1 kurang 0 dikali 0,05 dibagi 800 sama dengan 0. Untuk langkah yang ketiga, menentukan nilai P value. Karena nilai statistik Z sama dengan 0, maka nilai P value sama dengan 0,5. Langkah 4, menarik kesimpulan. Karena nilai P value 0,5 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, maka kita tidak tolak H0. Kesimpulannya, dengan tingkat signifikansi 5%, tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan proporsi cacat produk antara mesin A dan mesin B. Kita masuk dalam soal menggunakan Minitab. Untuk soalnya, sebuah perusahaan farmasi mengklaim bahwa proporsi pasien yang sembuh setelah menggunakan obat baru mereka adalah 80%. Seorang peneliti ingin menguji klaim ini dengan melakukan penelitian terhadap 150 pasien. Dari penelitian tersebut, ditemukan bahwa 110 pasien sembuh setelah menggunakan obat tersebut. Ujilah klaim perusahaan farmasi tersebut pada tingkat signifikan alfa 5%. Untuk langkah-langkah penyesuaian dengan Minitab, untuk input data itu, Anda memerlukan masukkan data mentah ke Minitab karena sudah diketahui jumlah sampel N sama dengan 90 dan jumlah sukses X sama dengan 110. Uji proporsi satu sampel, klik start, lalu basic statis, lalu satu proportion. Pada kontak dialog, pilih summarize data, masukkan
jumlah pencobaan atau number of trial 150, dan jumlah kejadian atau number of events sebenarnya 110. Pada perform hypothesis test, masukkan proporsi yang dihipotesiskan atau hipotesis profession sama dengan 0,80. Klik option dan pastikan tingkat kepercayaan 95% dan pilih null qual sebagai hipotesis alternatif. Klik OK pada semua kotak dialog. Interpretasi hasil. Minitab akan menghasilkan output yang berisi beberapa informasi penting, termasuk tes statis atau Z, nilai statistik uji Z, p-value, nilai probabilitas atau p-value yang terkait dengan statistis uji, sampel proportion atau P, proporsi sampel 110 dibagi 150 sama dengan 0,7333. Interpretasi untuk hipotesis H0 atau hipotesis 0, proporsi pasien yang sembuh adalah 80% atau P sama dengan 0,80. H1 atau hipotesis alternatif, proporsi pasien yang sembuh tidak sama dengan 80% atau P tidak sama dengan 0,80. Keputusan, jika p-value lebih dari alfa 0,05, maka gagal tolak H0 atau klaim perusahaan diterima. Jika p-value kurang lebih alfa 0,05, maka tolak H0 atau klaim perusahaan ditolak. Sekian dari saya, terima kasih.